Ya begini, Mas, dulu saya kan keluar dari PDIP, ya ada yang bilang kena karma Ibu Mega lah macam-macam. Tapi sebenarnya saya tuh bersama Mbak Mega tuh membangun demokrasi Indonesia, membangun partai PDI dan jadi PDIP bersama-sama gitu. Saya masih muda, 30-an. Jadi saya jadi bendahara, ya. Bahkan saya diancam-ancam juga. Ancaman zaman Orde Baru kan luar biasa. Tidak ada yang mau kasih uang. Jadi ya kekuatan keuangan pribadi ya, dengan ancaman segalanya, akhirnya Mbak Mega berhasil kan. Nah, setelah itu tahun 99 kongres pertama saya juga ketua kongres. Saya yang cari duit. Ya semuanya lah. Ketua kongres, pelaksana kongres itu saya. Dan kita menang. Nah, jadi di dalam pemerintahan. Ya. Setelah itu diambil over mungkin oleh Mas Taufik Kimas. Ya. Singkat cerita Megawati kalah jadi presiden. Saya matur sama Mbak Mega, Mbak, kalau pemilu udah kalah itu artinya apa? Ora payu, saya bilang. Bener dong. Seperti sabun di supermarket nggak ada yang beli ya ora payu gitu loh. Tapi bisa. Itu kan kayak kompetisi produk juga kan, sama. Kan? Jadi piye Laks? Ya kemasannya kita rubah, sabunnya sama kan, kemasannya lebih menarik. Artinya apa ya? Kasih anak-anak muda lah siapa yang memimpin Mbak Mega seperti Pak Harto jadi Dewan Pembina, anggaran dasarnya juga lebih dirubah, Dewan Pembina yang lebih berkuasa. Mas Taufik dengar, digebrak meja. Laks ini partai milik keluarga, tidak boleh orang pegang. Saya nggak, saya tengok Mbak Mega diem aja. Kita kan sama-sama bangun partai. Kapan jadi keluarganya? Keluarga Bung Karno apa keluarga Kimas? Saya tanya Mbak Mega. Tapi Mbak Mega diem aja. Tapi setelah itu saya dengan teman-teman menggalang gerakan pembaruan di PDIP. Nah, kurang berkenan lah ceritanya, singkat aja. Terus saya dipecat semua dengan beberapa orang itu dipecat. Nah, setelah itu kita bikin partai baru tahun 2005 ya. Nah, 2007-2008 saya dipansuskan dan motor pansusnya itu adalah PDIP. Kasus tanker Pertamina. Nah, kasus tanker Pertamina itu berawal dari keputusan, amar putusan KPPU, Komisi Pengawasan Usaha lah. Jadi sebetulnya itu udah salah kaprah juga, KPPU menuduh orang korupsi, amar putusannya nyasar-nyasar ke tipikor gitu loh. Kerugian negaranya akibat korupsi yang dilakukan oleh saya, padahal KPPU hanya dimandatkan menghitung kerugian negara akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, keputusan KPPU itu di copy paste aja oleh pansus. Dan saya pansus DPR yang dimotori oleh PDIP. Dan di situ di copy paste secara bahwa saya korupsi sekian banyak. Padahal itu adalah tanker yang sedang dibangun oleh Pertamina, 2 tanker. Dan di situ ada arbitrase internasional, pengadilan internasional dengan Pertamina dan Karahabodas. Pertamina kalah. Keputusan arbitrase internasional, aset Pertamina boleh semua disita oleh Karahabodas, termasuk 2 tanker yang sedang dibuat di Hyundai. Pengadilan Korea Selatan sudah minta Hyundai kalau jadi diserahkan ke sana ke Karahabodas. Tapi karena belum jadi, kan BPKB-nya belum ada tuh, nggak bisa diserahkan. Nah, dalam kondisi itu, Pertamina berupaya menjual dan berhasil dan untung lagi. Nah, ini kan harusnya mereka dapat bintang. Ya, nggak ada kerugian negara. Kita untung 54 juta dolar. Nah, di situ karena KPPU pansus bilang ada yang diterima saya, yaitu sebetulnya bagian yang belum kita sisa bagian pembayaran ke Hyundai yang dipotong oleh pembeli, tidak diserahkan ke Pertamina. Dinyatakan adalah
dimakan oleh saya gitu loh. Ini udah ngaco semuanya. Dan KPK sudah menyelidiki dari 2004, 3 tahun. Mereka tidak menemukan kerugian negara dan pelanggaran. Ya, KPK dipanggil oleh Pansus yang dimotori oleh PDIP Profesor Dr. Gayus Lumbuun di situ. Oke, Gayus Ya, Lumbuun. Oke. iya. Dia bilang panggil KPK, kok belum ketemu ini, katanya. Kalian nggak becus. Jadi masyarakat tidak perlu mengagung-agungkan KPK. Ambil oper Kejaksaan Agung. Diambil oper oleh Kejaksaan Agung. KPK mengatakan tidak ada, belum mendapatkan keyakinan adanya kerugian negara. Jaksa Agung pun waktu itu Pak Hendarman Supanji, Jampitsusnya Kimas Yahya. Dipaksa saya dijadikan tersangka. Jadilah saya tersangka. Ya kan seperti Hasto itu jadi tersangka. 18 bulan saya dicekal. Saya kader pendiri PDIP. Ya, dibuat seperti itu oleh PDIP. Nah, setelah itu Jaksa Agung pun ditekan lagi. Gak dikatakan, kenapa saya tidak dipenjara? Cepat dipenjara. Tapi kan dikatakan juga ini perlu hitungan BPK kerugiannya berapa. Nggak perlu hitungan BPK katanya. Penjara. Ini si Pak Gayus itu Iya, ada. Itu semua ada di buku ini. Dan jejak digitalnya juga saya kutip. Bukan sembarangan ngarang gitu loh saya. Jadi akhirnya singkat cerita, ya, dibuat gelar perkara BPKP, KPK, dan penyidik kejaksaan. Ternyata tidak ada kerugian negara. Dan ada keputusan Mahkamah Agung, PK mengenai amar putusan KPPU dibatalkan gitu loh. Jadilah saya di SP3. Setelah di SP3, Gayus bilang lagi, ini nggak benar katanya. Harus pindah dari Jampitsus ke Jampidum gitu. Pokoknya Laksana Sukadi harus masuk penjara gitu. Nah, disinilah dengan kasus Hasto, saya ingat kembali tulisan saya dan pengalaman saya. Jadi kalau ini terbit. Ini terbit belakangan karena udah. Iya, semacam baru ini ya Kompas ya. Iya, Kompas. Bisa. Sorry, lanjut. Ini pelajaran bagus, ini adalah penjoliman yang luar biasa ini. Kalau dibandingkan Hasto nggak ada apa-apanya ini. Ya, Hasto nggak ada apa-apanya dengan ini. Benar, Pak. Iya. Tapi orang nggak peduli. Memang kita ini kalau menginjak itu tidak berasa. Kalau kita diinjak itu berasa banget, apalagi haknya tajam gitu loh. Ya kan? Nah, ini sebuah inkonsistensi dari perjuangan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDIP. Ya, jadi Pak Hasto juga saya kira nggak usah terlalu merasa akan dibela. Mereka tidak akan membela. Pasti di dalam juga sudah ribut-ribut mencari penggantinya itu. Tapi kan mungkin Hasto sekarang masih nunggu-nunggu ini kan. Kan Bu Mega waktu itu kan pernah bilang tuh, kalau sampai Hasto ditahan, saya akan datang, akan menggeruduk KPK gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu dulu saya dekat dengan Bu Mega dan Eros Jarot, memberikan petunjuk-petunjuk apa yang wajar dikemukakan, apa yang jangan dikemukakan. Kalau sekarang udah bebas, dan Ibu Mega juga kan sudah sepuh, kognitifnya berbeda. Ya, orang namanya 78 sama dulu umur 40 kan kognitif value-nya berbeda. Jadi saya juga mengatakan saya akan datang, sedih juga karena itu bagian dari sebuah bully bully kepada KPK. Betul. Itu saya kira sebuah ucapan yang tidak pantas. Ya, dan itu dikemukakan di depan publik kan, maksudnya itu kan sesuatu yang kayak orang jadinya kok sampai begini gitu, segitunya meinikan Hasto gitu. Saya kira memang Mbak Mega sukses mempertahankan kursi ketua umumnya, tapi tidak sukses membangun negara gitu loh. Karena negara ini semua tergantung dari kualitas partai politik. Ya. Nah itu Bang, soal Bu Mega, sosok Bu Mega yang sekarang perkembangannya menjadi tadi itu punya dalam partainya di dalam partainya dia punya hak prerogatif itu ya. Itu kan kalau ceritanya Bang Laks dulu kan ide hak prerogatif itu muncul waktu itu kan
merespon ancaman Orde Baru kan. Ya. Jangan sampai PDIP itu diambil alih semaunya Ya, oleh Pak Harto. atau tidak bisa ikut pemilu Tidak ikut 99 pemilu. karena antara kalau kita pakai PDI ada 2 PDI yang didukung PDI yang ini gitu. Yang PDI satunya yang gitu Suryadi. Nah, Ya. tapi kan ini hak prerogatif kebelanjuran, keterusan kan sampai sekarang. Waktu itu dalam Kongres kita memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Yang penting kita gerakan pro Megawati ini bisa ikut pemilu. Oke. Ya, karena rejim Pak Harto pada waktu itu bisa semena-menanya lah, tidak boleh ikut. Ini sebelum Kuda Tuli ya? Sebelum Kuda Tuli. Apakah ini sesudah. Sesudah ya? Sudah. Oke. Karena mau ikut pemilu 99. Oh, oke. Ya. Jadi kalau kita harus buat partai baru, diserahkanlah namanya apa kepada Ketua Umum. Tidak usah kongres-kongres lagi. Yang itu kita partainya kere-kere semua, Pak. Iya. Ya saya partai kere lah dulu, tapi bisa menang. Jadi logo partai, nama partai, pengurus partai, dan ke Departemen Kehakiman semuanya diserahkan hak prerogatif supaya tidak usah kongres. Kongres kan biayanya mahal. Ya. Waktu itu partainya masih kere, Pak. Saya yang membiayai, nggak ada yang berani membiayai. Saya bilang Mbak Mega waktu pada berbaris nyanyi Indonesia Raya, jaketnya pada lusuh, mungkin warna merahnya di Wantex, inget tahu Wantex? Nah, sekarang nggak tahu Wantex. Sepatunya, solnya pada miring-miring. Saya bilang tuh, lihat Mbak, ini Pak, kita benar-benar partai uang cilik, kita pasti menang. Yang kalau kongres atau rapat, yang naik mobil paling saya, yang lain nggak ada yang naik mobil. Sekarang cari parkir susah, ya kan? Mewah, megah di hotel bintang 5. Nah ini partai uang ciliknya sudah beda, sudah tidak ada seperti itu lagi. Nah mindsetnya Mbak Mega, dipikir dia masih mendapat dukungan wong cilik, ngomong apapun akan dulu tuh diberikan hak, bukan hak prerogatif, kepercayaan penuh lah untuk memimpin perjuangan. Betul.